Halo teman-teman semua, kembali lagi ketemu dengan saya Lisa Zara Agustina. Kali ini tidak lain tidak bukan, video ini saya akan meresum kembali materi dari dosen saya ya dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, yaitu tentang ruang lingkup kajian lingkungan. Uh, dan penjelasan itu tentang pengenalan parameter lingkungan. Langsung aja ya, kita lanjut. Yang pertama, kita akan membahas tentang lingkungan hidup dahulu ya. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Jadi lingkungan hidup itu semua yang ada di sekitar kita. Apapun itu, mau udara, mau api, mau pasir, mau tanah, mau apa itu, semuanya sampai ke manusia-manusia yang di sekitar kita juga itu merupakan satu lingkungan hidup. Jadi, lanjut lagi. Kemudian ini tentang baku mutu lingkungan. Dari kata-katanya udah saya baku mutu lingkungan. Jadi kayak standar lingkungan gitu atau tolak ukur mutu kualitas lingkungan yang baik itu seperti apa, ada batasnya. Lanjut, kita lihat dulu. Baku mutu itu didasarkan karena adanya perbedaan pendapat yang sering terjadi di masyarakat tentang kondisi lingkungan. Kemudian misalnya seseorang mengatakan bahwa sungai telah tercemar, tapi ada juga yang mengatakan bahwa sungai tersebut masih baik. Jadi kan bingung kan? Jadi sebenarnya ini tolak ukurnya apa gitu. Jadinya bingung kan karena nggak ada tolak ukurnya. Ada yang bilang ini airnya kualitasnya baik, ada yang bilang udah jelek, jadi bingung. Lanjut, untuk mengatasi perbedaan pendapat yang sering terjadi, dan supaya seseorang tidak memandang sesuatu dari sudut kepentingannya sendiri, maka perlu adanya tolak ukur yang dapat digunakan bersama. Untuk mengatakan atau menilai bahwa lingkungan telah rusak atau tercemar, dipakailah baku mutu lingkungan. Dan next, definisi baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi atau komponen yang ada atau harus ada, dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Jadi itu adalah ambang batas, ukuran batas kayak tolak ukur gitu, ada apa minimal atau maksimalnya semana. Lanjut. Baku mutu dan pencegahan pencemar. Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan oleh berbagai aktivitas tersebut, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan. Seperti baku mutu air pada sumber air, kemudian ada baku mutu limbah cair, kemudian ada baku mutu udara ambien, kemudian ada baku mutu udara emisi, dan lain-lain. Next, carrying capacity, yaitu kemampuan lingkungan sering diistilahkan dengan daya dukung lingkungan, daya toleransi, dan daya tenggang atau istilah asing disebut carrying capacity. Nilai ambang batas yang merupakan batas-batas daya dukung, daya tenggang, dan daya toleransi atau kemampuan lingkungan. Kemudian nilai ambang batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat-zat makhluk hidup atau komponen-komponen lain dalam setiap interaksi yang berkenan dengan lingkungan, khususnya yang mempengaruhi mutu lingkungan. Jadi, jika terjadi kondisi lingkungan yang telah melebihi nilai ambang batas atau batas maksimum dan minimum yang telah ditetapkan berdasarkan baku mutu lingkungan, maka dapat dikatakan bahwa lingkungan tersebut telah tercemar. Jadi misalnya batas maksimumnya 7 nih, ternyata dia sampai 8, berarti kan udah melebihi batas. Jadi dia nggak memenuhi standar begitu. Lanjut, daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya hidup lagi. Lanjut, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat energi,
dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Lanjut. Kesehatan lingkungan. Menurut Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia atau HAKLI, kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat. Lanjut. Ruang lingkup kesehatan lingkungan diterangkan dalam pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Itu satu, penyediaan air dan udara, kemudian kedua, pengamanan limbah padat atau sampah, limbah padat, pengamanan limbah cair, kemudian pengamanan limbah gas, pengamanan radiasi, kemudian pengamanan kebisingan, dan pengamanan vektor penyakit. Yang terakhir, penyehatan dan pengamanan lainnya seperti keadaan pasca bencana. Pencemaran lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Lanjut. Parameter kualitas lingkungan. Ini ada alat-alatnya untuk mengukur kualitas lingkungan. Kemudian ini definisi parameter lingkungan. Kualitas air, kualitas tanah, kualitas udara, kontaminasi makanan, dan lain-lain mempunyai ukuran-ukuran kapan dikategorikan bersih, tak terpolusi, tak terkontaminasi yang dijadikan indikator penilaian. Ukuran-ukuran tersebut disebut parameter. Misalnya, air minum tidak boleh mengandung Hg ini merkuri lebih dari 0,002 mg per liter dan tidak boleh mengandung E. coli. E. coli ini bakteri yang menyebabkan kita diare. Lanjut. Penilaian parameter. Parameter mempunyai nilai baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Kuantitatif itu seperti kualitas, kalau kualitatif itu berdasarkan angka. Jadi parameter kualitas lingkungan harus kuantitatif supaya ukurannya menjadi objektif. Beberapa parameter yang dapat dijadikan indikator seperti WHO, UNEP, EPA, NIOS, OSHA, FDA, dan CDC. Jadi parameter kualitas lingkungan itu harus kuantitatif, jadi kayak berupa angka. Jadi kita bisa nilainya dari angka itu pasti gitu, dan nggak ambigu, nggak jadi jelas kalau pakai angka. Lanjut, ini pollution index atau indeks pencemaran. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2003 mengusulkan suatu indeks yang berkaitan dengan senyawa pencemar yang bermakna untuk suatu peruntukan. Indeks ini dinyatakan sebagai indeks pencemaran. Digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas lingkungan yang diizinkan. Indeks pencemaran atau IP ini dapat memberi masukan pada pengambil keputusan agar dapat menilai kualitas badan air untuk suatu peruntukan serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kualitas jika terjadi penurunan kualitas akibat kehadiran senyawa pencemar. Indeks pencemaran mencakup berbagai kelompok parameter kualitas yang independen dan bermakna. Ini merupakan keputusan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2003. Lanjut, parameter air. Kualitas air memiliki hampir 40 parameter resmi yang mencakup parameter fisik, kimia, radioaktivitas, dan mikrobiologis.
Indikator pencemaran air dapat diketahui dan diamati baik secara visual maupun pengujian seperti pertama, oksigen terlarut, perubahan warna, bau, dan kasta, kandungan zat padat seperti total solid, suspended solid, dissolved solid. Kemudian ada kandungan zat organik, kandungan zat anorganik, kandungan gas, kandungan bakteri. Kemudian ada kandungan pH. Suhu juga termasuk. Parameter fisik air. Ini ada tabelnya. Untuk warna, satuannya itu TCU, kadar maksimal 15. Rasa dan bau, keterangan tidak berbau dan tidak berasa. Kalau untuk rasa dan bau itu kita bisa, kalau bau kita bisa cium, kemudian kalau rasa mungkin kalau dari bau aja udah kotor atau udah nggak patut untuk diminum, nggak wajar untuk diminum, ya nggak usah diminum gitu. Tapi kalau misalnya emang airnya jernih, kita coba aja gitu. Biasanya walaupun jernih, rasanya biasanya ada yang aneh gitu. Kemudian suhu, itu satuannya derajat Celcius. Kadar maksimalnya itu suhu udara 23 derajat Celcius. Kemudian ada kekeruhan, itu satuannya NTU, kadar maksimalnya 5. Lanjut. Nah, TCU itu adalah True Color Unit, kemudian NTU itu Nephelometric Turbidity Unit. Langsung lanjut. Persyaratan kimiawi, bahan yang dapat mempengaruhi langsung pada kesehatan. Ini bahan anorganik, parameternya itu ada antimon, air raksa, arsenik, barium, boron, kadmium, kromium, kemudian ada tembaga. Ini satuannya semua pada miligram per liter. Kadar maksimal itu untuk antimon 0,005, air raksa 0,001 mg per liter, arsenik 0,01, barium 0,7, boron ada 0,3, kadmium itu ada 0,003, kromium 0,05, tembaga kadar maksimal 2 mg per liter. Ini maksimal ya, jadi nggak boleh lebih dari kadar maksimal ini. Kalau di bawahnya masih boleh, tapi kalau udah lewat di atasnya itu udah enggak sehat lagi. Next. Ini lanjutannya untuk bahan anorganik, kemudian ada cyanida, fluorida, timbal, molybdenum, nikel, nitrat, nitrit, selenium. Sama ya, bisa dilihat di tabelnya kadar maksimal masing-masing. Ini kadar maksimal, jadi kalau lebih dari ini nggak boleh. Udah nggak baik untuk kesehatan. Yang lanjut. Bahan organik. Ini parameternya bisa lihat di tabel. Jadi satuannya itu mikrogram per liter. Kadar maksimalnya bisa dilihat di tabel. Untuk klorinet alkanis itu ada karbon tetraklorid, itu kadar maksimalnya 2 mikrogram per liter. Bisa dilihat di tabel, di kadar maksimal, jadi lebih dari ini nggak bagus untuk kesehatan. Next. Ini bahan organik, lanjutannya juga tetap sama. Bisa lihat di tabel, ini kadar maksimalnya. Untuk monochlorobenzene itu 300, ada 1000, sampai ini yang terakhir ada edetic acid eta itu 2. Jadi kadar maksimalnya kalau dari ini tidak baik untuk kesehatan. Next. Ini bahan kimia yang kemungkinan dapat menimbulkan keluhan
Ini bahan anorganik seperti amonia, satuannya tetap miligram per liter. Ada aluminium, klorida, tembaga, kesadahan, hidrogen sulfida, besi, mangan, pH, sodium sulfat, total zat padat terlarut, kemudian ada steng. Kadar maksimalnya bisa lihat di tabel di sebelah kanan. Satuannya miligram per liter. Next, lanjut. Kalau ini radioaktivitas. Parameternya ada gross alpha activity, ada gross beta activity. Satuannya itu becquerel per liter. Kadar maksimalnya untuk gross alpha itu 0,1, kemudian gross beta activity itu juga 1. Next. Selesai, terima kasih. Semoga penjelasan saya tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.